Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Wakil Bupati Blora terekam bagi-bagi uang jutaan rupiah. Modus unik pencurian motor di Klaten. Pelaku tukar sepeda ontel lalu membawa kabur sepeda motor. Warga desa Penandaran Grobogan memohon hujan lewat tradisi ngunduh banyu udan. Satu ekor sapi milik salah seorang warga di Kebumen jatuh terperosok ke sumur sedalam 5 meter. Proses penyelamatan sapi pun berlangsung dramatis. Diduga sapi kehausan setelah melihat air di dalam sumur. Seperti inilah proses penyelamatan sapi milik Wajib, seorang warga desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen. Diduga sapi ini jatuh ke dalam sumur karena kehausan. Sapi melihat air di dalam sumur, kemudian menceburkan diri ke sumur. Sumur sedalam 5 meter serta badan sapi seberat 300 kg membuat sapi kesulitan untuk diangkat dari dalam sumur. Warga mengumpulkan peralatan untuk evakuasi sapi, sembari menunggu petugas damkar datang. Kita langsung melihat ke lokasi, nah terus persiapan alat-alat sambil menghubungi damkar. Belum dilaporkan ke damkar, upaya apa yang dilakukan tadi Pak? Kami mempersiapkan peralatan yang sebisa mungkin, yang seadanya dari sini, terus ya bareng-bareng lah. Kejadian bermula saat pemilik sapi tidak menemukan sapi miliknya di dalam kandang. Setelah dicari, ternyata sapi sudah berada di dalam sumur. Kami mendatangi lokasi dan alhamdulillah kami dibantu oleh beberapa warga yang menyediakan alat kren dan teknik. Kami yang langsung turun ke sumur dan kita terus terang dibantu oleh warga untuk penarikan dan evakuasi lainnya. Dalam evakuasi, petugas menggunakan sistem cor atau menambah debit sumur agar mempermudah sapi untuk diangkat. Sapi mengalami luka-luka pada bagian badan. Sapi berhasil dievakuasi sekitar 45 menit, lalu sapi diserahkan kepada pemiliknya. Wayu Diono melaporkan dari Kebumen. Masih seputar soal sapi, namun yang satu ini yaitu kontes sapi. Kontes sapi diikuti oleh puluhan peternak sapi perah di Salatiga. Kontes bertujuan meningkatkan potensi ekonomi sapi perah, terutama dalam pengelolaan susu menjadi berbagai jenis makanan. Sapi perah dikonteskan di kawasan rumah potong hewan di Jalan Imam Bonjol Salatiga Rabu siang. Para peternak membawa masing-masing sapi jagoannya. Ada 2 kategori yang dilombakan, yakni sapi darah atau calon indukan sapi perah dan laktasi atau banyaknya produksi susu yang dihasilkan sapi perah. Kontes untuk melihat sapi terbaik. Sapi terbaik dinilai berdasarkan postur tubuh, kesehatan, dan tentu saja harus sehat. Kontes digelar Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga guna meningkatkan produksi susu sapi perah yang diolah menjadi berbagai jenis makanan. Dengan lebih sayang ke ternaknya, maka kesejahteraan hewannya menjadi meningkat. Kalau kesejahteraan hewannya meningkat, maka produksi susunya karena ini adalah sapi perah akan meningkat dan perbaikan bibit untuk ke depan itu juga akan lebih berkualitas. Kalau ini diikuti berapa banyak? Diikuti total peserta 30 untuk yang laktasi, 30 untuk yang darah. Karena semua mitra kita wajibkan untuk ikut. Para peternak mengaku telah menyiapkan sapi untuk mengikuti kontes. Selain berlatih berjalan agar tidak takut di depan juri, sapi-sapi kontes juga dijaga kesehatan dan kebersihannya. Kesehatan sapinya, terutama dengan tadi kemarin itu memandikan sapinya, guyang itu, agar bersihkan. Iya. Berarti persiapan kalau sapi cuma dibersihkan aja Pak? Dibersihkan sama juga dilatih untuk jalannya itu biar dituntun itu mudah itu. Guna meningkatkan potensi ekonomi sapi perah, pemerintah Kota Salatiga akan menyediakan dokter hewan di sejumlah lokasi yang mudah dijangkau para peternak. Selain itu, para peternak akan diberikan pelatihan pengolahan susu menjadi berbagai varian makanan.
Soal dukungan kepada sapi perah, peternak sapi perah ini adalah soal fasilitasi pendampingan. Pendampingan dalam arti kesehatan hewannya, pendampingan dalam arti pengolahan terhadap pengembangan susunya, juga terkait dengan pendampingan kesehatan hewan tadi. Selain daripada itu juga tentang bagaimana memberikan dukungan terhadap bantuan terhadap jumlah ternak yang ada. Selain nilai jual sapi akan meningkat, pemenang kontes sapi perah akan mendapatkan juga uang pembinaan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Seorang mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi di Kota Semarang ditemukan tewas di lantai dasar sebuah pusat perbelanjaan. Pengunjung sempat berteriak melihat korban terjatuh. Polisi masih menyelidiki penyebab korban tewas. Pengunjung Mall Paragon di Jalan Pemuda Kota Semarang tersentak dengan tewasnya seorang perempuan muda Selasa sore. Korban ditemukan di lantai dasar mall. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil identifikasi awal, korban berinisial NJW berusia 20 tahun asal Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Dari identitasnya, korban berstatus sebagai seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di Kota Semarang. Seorang juru parkir menuturkan pengunjung sempat melihat korban terjatuh dan terdengar suara cukup keras. Warga keluar sekali. Oh, Iman, Bapak lagi jaga parkir di sini tadi? Sana Pak, udah sana saya. Berarti suaranya cukup kencang dong Pak ya? Iya, kencang. Terus itu banyak yang dengar Pak, warga Pak? Nggak kurang tahu ya kok warga dari Paragon ke sana tuh kok kamar teriak-teriak gitu. Ya, itu ada apa? Saya malah gitu. Berarti awalnya tahunya itu orang-orang dari pengunjung itu teriak-teriak ada apa gitu Pak? Dari itu masalahnya dari orang yang jalan dari sana itu ya. Polisi telah memeriksa saksi yang merupakan petugas keamanan mall. Dari keterangan awal, korban terjatuh dari lantai 4 parkiran mall. Namun polisi masih menyelidiki penyebab korban terjatuh. Penyelidikan sementara apa Dan? Bunuh diri atau mungkin meloncat dari lantai berapa? Nah, untuk indikasi apakah korban ini bunuh diri dengan sengaja atau tidak, saat ini masih kita upayakan untuk penyelidikan. Ya, kita upayakan penyelidikan. Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah salah satu security di sini, tadi namanya Mbak Ria, yang mengetahui bahwasanya ada ditemukan orang jatuh di bawah mall ya, misalnya di jalur keluar mobil. Dari lantai berapa ya? Kalau hasil penyelidikan sementara, dari awal penyelidikan awal, indikasi korban jatuh dari lantai 4 parkiran mobil. Ya, parkiran mobil kalau 1 meter ini ada 5 meter, berarti kurang lebih 5 kali 4 sekitar 20 meter. Untuk penyelidikan lanjutan, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk divisum. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan warga desa Penadaran, Grobogan menggelar tradisi ngunduh banyu udan. Tradisi ini dilakukan untuk memohon datangnya hujan lantaran warga kesulitan mendapatkan air karena hujan tidak kunjung turun. Ratusan warga desa Penadaran, Gubuk, Grobogan berebut gunungan hasil bumi sebagai bagian dari tradisi ngunduh banyu udan. Sebelum rebutan gunungan, warga berjalan kaki menuju punden desa sejauh 1 km. Warga membawa sesaji, kemenyan, dan wendi kosong dengan diiringi gamelan dan barongan. Sampai di punden, warga menggelar ritual dengan mengitari gunungan dan membawa kendi kosong yang kemudian diisi air dari punden, lalu diletakkan di depan punden. Warga percaya mendapat gunungan berarti mendapatkan berkah. Pare, terong, kacang. Tadi ikut rebutan tadi Bu ya? Iya. Nanti untuk apa ini nanti dibawa Bu? Masak. Buat masak? Ya. Bu ini ikut tradisi apa tadi tuh? Minta hujan. Minta hujan. Memang selama ini nggak ada hujan Bu sini? Nggak ada? Tradisi ngunduh banyu udan dilakukan untuk menyatukan warga yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Sebenarnya kalau dari lintas agama kami mempunyai
ibadah masing-masing untuk meminta hujan. Maka kita adakan acara ini untuk mempersatukan dari beberapa agama. Kita bikin satu seremoni yang intinya kita memohon agar diturunkan hujan. Ritual ditutup dengan menari diiringi musik gamelan, sekaligus diguyur hujan buatan dengan harapan hujan bisa turun. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.